Pemirsa, beberapa waktu lalu di kalangan umat Islam sedang ramai membahas sebuah isu berkenaan dengan tahun 2024. Umat Islam sedang menanti apa yang akan terjadi di tahun 2024. Ada apa rupanya di tahun 2024? Tahun 2024 diprediksi sebagai tahun yang mengejutkan bagi sebagian umat Islam. Tahun ini disebut-sebut sebagai tahun krusial. Ada apa rupanya yang akan terjadi? Menurut isu yang beredar dari para ulama, diprediksikan tahun 2024 adalah tahun di mana akan muncul seorang mujaddid atau pembaharu yang mencerahkan agama Islam, mengembalikan dari penyimpangan-penyimpangan menuju kepada ajaran agama Islam yang otentik, asli, dan benar. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap akhir 100 tahun orang yang memperbaharui untuk umat agama mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Waktu 100 tahun menurut para ulama dihitung sejak tahun pertama perhitungan kalender Hijriah, yaitu ketika pertama kali Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan dalam menafsirkan hadis tersebut, para ulama terbagi dalam dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa mujaddid yang dimaksud adalah ditujukan pada satu orang. Sementara ulama lain yang berpendapat bahwa kata man yujaddidu bisa berarti beberapa orang. Dan orang atau orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah orang sembarangan, tetapi memiliki akhlak yang baik dan sifat dakwah yang luar biasa, mencerahkan kepada umat. Tapi mengapa harus tahun 2024? Para ulama yang antusias menanti di tahun 2024 menghitung kurun waktu 100 tahun itu adalah sejak runtuhnya kekhalifahan Islam terakhir, yaitu pada dinasti Utsmaniyah yang runtuh pada tahun 1924. Sehingga bukan dihitung sejak pertama tahun 1 Hijriah. Jika perhitungannya adalah tahun 1924, maka kurun-kurun waktu 100 tahunan bisa terjadi di tahun 2024. Salah satu ulama yang memprediksi itu adalah wakil Rabithah Agama Palestina, Syekh Abu Bakar Al-Awawida. Syekh Abu Bakar adalah seorang ulama Palestina yang dipenjara di Israel. Dalam mengisi hari-harinya di penjara Israel, beliau melakukan riset, meneliti dan mengkaji Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab Ahlus Sunnah. Dalam munajatnya dan dalam penelitiannya, beliau sampai pada kesimpulan bahwa insya Allah di tahun 2024 akan terjadi syarifatul Islam, yaitu kemunculan seorang pembaharu agama yang menerangkan, menjelaskan agama ini secara benar dan berdakwah meluruskan agama-agama yang sudah diselewengkan atau disamarkan, kemudian mengembalikannya lagi kepada semula. Orang tersebut akan ditentang, dihina, dicaci maki, bahkan dikejar-kejar. Namun beliau tetap tegar dalam dakwahnya. Orang itulah yang akan menjadi pemantik kebangkitan Islam secara global. Hal itu beliau katakan ketika menjadi pembicara di forum masjid di Masjid Jogokarian, Indonesia beberapa waktu setelah terbebas dari masa tahanannya di Israel. Syekh Abu Bakar mendasarkan keyakinannya kepada perhitungan tahun 2024 itu sebagaimana dikemukakan di atas. Dan beliau berkeyakinan akan munculnya mujaddid itu berasal dari Indonesia berdasarkan hadis yang mengatakan bahwa sang mujaddid itu berasal dari arah timur dan membawa panji-panji la ilaha illallah, mendakwahkan kepada tauhid yang benar. Jika kita telaah pendapat Syekh Abu Bakar tersebut dan kemudian mengamati apa yang terjadi di Indonesia belakangan ini, maka salah satu nama yang sedang muncul adalah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Beliau adalah seorang ulama yang sangat berbeda dari ulama lainnya selama kurun waktu 100 tahun ini. Beliau menghadirkan pembaharuan yang nyata, jelas dan yang tidak disadari oleh umat Islam Indonesia.
Beliau mengembalikan Islam kepada ajarannya yang awal, yaitu tanpa kasta dan perbedaan berdasarkan keturunan Nabi. Beliau mencetuskan Islam yang lepas dari perbudakan, penjajahan, pengabdian berdasarkan darah atau keturunan dari seseorang. Beliau adalah orang yang berani mengatakan bahwa para keturunan Ba'alawi adalah orang-orang yang mengaku keturunan kepada Nabi, padahal setelah diteliti adalah bukan keturunan Nabi. Mereka tidak boleh lagi mengotori agama ini dengan dogma dan doktrin penghambaan kepada keturunan Nabi. Fenomena ini juga dilihat oleh seorang profesor, yaitu Profesor A.S. Hikam, sebagai kemunculan pemikir Islam yang luar biasa dan harus diapresiasi, bahkan harus didorong ke luar negeri, yaitu dunia internasional, agar menjadi inspirasi pembebasan Islam bagi dunia Islam internasional. Sejalan dengan itu juga pendapat dari Kiai Haji Ubaidillah Tamam yang mengamati bahwa fenomena kemunculan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini sudah memenuhi kriteria seorang mujaddid, yaitu pembaharu. Sifat pembaharu itu adalah memberi pencerahan, mengembalikan Islam ke tempatnya semula, kepada ajarannya semula yang tidak bercampur dengan faham-faham buruk yang dimasukkan. Salah satu di antaranya adalah Islam kasta berdasarkan nasab atau keturunan. Berdasarkan kriteria tersebut, Kiai Haji Ubaidillah menyatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin itulah yang bisa disebut mujaddid, setidaknya untuk kalangan Nahdlatul Ulama, yang sudah mencapai kurun waktu 100 tahun. Dan dalam kurun waktu 100 tahun inilah muncul fenomena Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tersebut. Dan berdasarkan keterangan dari Syekh Abu Bakar Al-Awawida, kedatangan mujaddid tersebut adalah di tahun 2024, yang juga sebentar lagi kita akan memasuki tahun tersebut bersama dengan makin berkibarnya nama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Mudah-mudahan apa yang diprediksikan dan diyakini para ulama tersebut benar adanya.